Perkenalkan, nama saya Dr. Oki Pratama, Diploma A3M, American Academy Aesthetic Medicine, founder dan CEO Benings Indonesia Group. Pada awalnya, saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Dan sewajarnya pasti menginginkan menjadi dokter di bidang klinis. Tetapi sembari dengan waktu, akhirnya saya berputar untuk merubah cita-cita saya menjadi dokter estetik. Dikarenakan memang dengan hobinya saya merawat diri sehingga saya ingin menjadi dokter estetik. Benings Indonesia Group adalah sebuah perusahaan saya di bidang beauty industry yang sekarang sudah memiliki klinik kecantikan yang lebih dari 40. Yang mengejar di tahun ini itu 50 cabang untuk klinik kecantikannya. Dan juga kami memiliki skincare yang sangat dikenal di Indonesia ini, sehingga Benings Indonesia Group itu sebuah perusahaan yang bergerak di skincare dan beauty industry dan sangat dikenal di bidang kecantikan ini. Dan juga Benings Indonesia Group juga sudah memenangkan Super Brand 2022 di tahun ini. Karena kita mengetahui sekali Super Brand itu adalah penghargaan tertinggi di bidang sebuah produk. Jadi klinik kecantikan kami dan skincare-nya kami itu pemenang sebagai Super Brand 2022. Dan juga klinik kecantikan kami juga memenangkan MURI sebagai Luster Center terlengkap se-Indonesia. Dan juga skincare-nya kami adalah pemenang dari MURI juga, yaitu skincare penjualan dengan skincare dokter penjualan tertinggi di e-commerce seperti itu. Maka dari itu ini sangat menjadi sebuah keunggulan dari Benings Indonesia Group. Kami juga memiliki brand ambassador yang sangat-sangat terkenal di Indonesia ini, sehingga orang semakin percaya juga dengan Benings Indonesia, seperti itu. Maraknya terjadinya beauty industry yang ada di Indonesia ini sungguh sangat menguntungkan sekali ya dengan perusahaan yang saya miliki sekarang. Dikarenakan dengan maraknya orang sudah mulai aware dengan kecantikan, otomatis semua orang berlomba-lomba ingin mempercantik ataupun membuat dirinya menjadi lebih menarik lagi, sehingga industri dari perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan ini sehingga sangat maju pesat sekali, seperti itu. Pengalaman paling berkesan di industri ini tentu saya sudah melewati untuk jatuh bangunnya dalam membangun bisnis ini. Dalam artian tidak semuanya itu berjalan dengan lancar. Maka dari itu kalau ditanyakan pengalaman yang sangat berharga, saya meraih ini semuanya dari nol tanpa bantuan dari orang tua sekalipun. Jadi saya merintis ini dengan tidak ada uangnya, yang dalam artian bukan dengan turunan dari orang tua ataupun privilege khusus sehingga saya dapat mencapai ini. Saya memang memulai ini semua dari nol, sehingga menurut saya pantas untuk mendapatkan pencapaian sampai di sekarang ini. Beauty is pain, menurut saya ya wajar-wajar saja orang menganggap menjadi cantik itu butuh kesakitan. Tapi mungkin lebih tepatnya beauty is pain di sini untuk menjadi suatu hal yang menarik itu butuh perjuangan. Tidak semuanya itu perlu instan. Jadi kalau seandainya Anda ingin menjadi tampil menarik, pasti butuh perjuangan, seperti itu. Kecantikan itu bukan hanya di bidang fisik, tetapi juga di dalam hatinya seseorang itu. Maka dari itu, kalau seandainya kita mau tampil menarik, harus terlihat dari fisiknya kita juga yang terawat.
bukan hanya terawat di sini bukan mesti putih, tetapi memiliki kulit yang sehat. Memiliki kulit yang sehat tidak hanya sebatas kulit saja, tetapi penampilan juga harus satu keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan tidak lupa juga ada kecantikan dari dalam sehingga kita dapat terlihat lebih sempurna. Sungguh sangat penting ya untuk tampil menarik ataupun semakin memperdalam ataupun mengetahui tentang penampilan dirinya. Dikarenakan kalau kita melihat suatu kasus ataupun suatu kondisi sekarang di mana penampilan itu menjadi suatu hal yang nomor satu untuk diperhatikan, karena untuk mencari kerja saja sekarang harus syaratnya sebagai good looking seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang Anda terlihat lebih menarik, pasti akan mempermudah semua apapun yang akan kalian lakukan, seperti itu. Yang saya inginkan, ketika pasien sudah mendapatkan hasil yang sesuai dia inginkan, yang harusnya mereka lakukan ialah tetap menjaganya agar penampilannya itu tetap dia dapatkan terus-menerus. Kalau untuk merawat diri itu tidak hanya kita melakukan treatment saja, tapi perawatan di rumah itu butuh sekali. Jadi pentingnya skincare sekarang, karena skincare adalah kebutuhan pokok menurut saya di zaman sekarang ini. Lalu selain kita menggunakan skincare, jangan lupa juga untuk mengkonsumsi suplemen sehingga dapat merawat diri kita dari dalam. Dan juga tidak lupa harus pentingnya healthy lifestyle. Jadi tidak hanya dibantu dengan skincare ataupun suplemen, jadi kita harus healthy lifestyle juga dengan olahraga, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin. Oke, tren industri yang saya bisa tebak ataupun yang saya akan lihat ke depan kemungkinan akan semakin diperkuat lagi di bidang plastic surgery. Itu pasti di Indonesia akan semakin berkembang, apalagi sekarang lagi maraknya hair transplant. Jadi banyak operasi-operasi untuk penumbuhan rambut sekarang lagi marak sekali. Dan juga mungkin tentang di bidang stem cell. Jadi kemungkinan di tahun-tahun mendatang kita di Indonesia akan memperkuat lagi di bidang stem cell di bidang untuk aging ataupun untuk merawat dari kulit ataupun kesehatan. Yang saya inginkan sih di dunia industri, khususnya di beauty industry ini, saya menginginkan untuk semakin lagi maraknya klinik-klinik kecantikan yang semakin harus ada sampai di daerah-daerah terpencil, sehingga orang-orang di segala kalangan dapat merawat dirinya sehingga tidak susah lagi untuk mendapatkan perawatan walaupun berada di daerah terpencil sekalipun. Oke, rencana ke depan saya di tahun ini ingin mencapai untuk pembukaan cabang kliniknya saya itu di 50 cabang. Per hari ini itu sudah pembukaan di 40 cabang untuk klinik kecantikan saya. Jadi masih ada 10 cabang lagi yang harus saya kejar di tahun ini. Dan di tahun depan itu saya akan mengejar untuk IPO perusahaan saya. Jadi untuk Benings Indonesia Group akan masuk ke bursa saham di tahun depan, seperti itu.